Halo, anak-anak kami pejuang UTBK tahun 2022 masih semangat? Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Maka perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Pengertian kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri, misalnya persamaan suku, dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Nah, ini adalah pengertian dari kelompok sosial secara umum. Nah, sekarang kita lihat dulu ciri-ciri daripada kelompok sosial. Jadi, ciri yang pertama itu merupakan kesatuan yang nyata yang dapat membedakan dengan kelompok yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah memiliki struktur sosial. Ya, di sana ada pembagian tugas yang terdiri dari status dan juga perannya masing-masing. Nah, yang ketiga itu adalah perilaku sesuai sistem nilai dan norma sosial yang disepakati. Nah, yang keempat itu adalah memiliki kepentingan bersama, dan yang kelima itu adanya interaksi atau hubungan timbal balik antar anggotanya. Nah, yang keenam itu adalah setiap anggotanya itu mempunyai motif yang sama. Jadi ini adalah ciri-ciri daripada kelompok sosial. Nah, syarat terbentuknya kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama itu adalah adanya kesadaran pada setiap anggota bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Nah, yang kedua itu ada hubungan timbal balik antar anggotanya atau interaksi di antara anggotanya. Nah, yang ketiga itu adalah memiliki kesamaan faktor senasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, serta ideologi politik yang sama. Nah, yang keempat itu adalah berstruktur. Berarti ada di sana itu pembagian tugas. Nah, yang kelima itu adalah bersistem dan berproses. Jadi ini adalah syarat terbentuknya daripada kelompok sosial. Nah, sekarang faktor pembentuk kelompok sosial itu ada 6. Yang pertama itu adalah faktor keturunan. Ketika berbicara mengenai tentang faktor keturunan, ini adalah faktor pembentuk kelompok sosial yang paling erat. Ya, contohnya itu adalah kelompok keturunan Arab. Nah, yang kedua itu adalah faktor daerah asal yang sama. Nah, faktor daerah asal yang sama contohnya ini adalah seperti ikatan mahasiswa yang ada di perantauan. Nah, seperti itu adalah ikatan mahasiswa Lampung atau ikatan mahasiswa Medan dan sekitarnya. Nah, itu dia. Yang ketiga itu adalah faktor geografis. Faktor geografis berarti ini berkenaan dengan lingkungan alam. Nah, contohnya di daerah pesisir ada itu kelompok nelayan, dan di daerah pegunungan ada itu kelompok tani. Ini disesuaikan dengan lingkungan alamnya. Nah, yang keempat itu adalah faktor kepentingan. Berarti ini karena adanya persamaan-persamaan kepentingan di antara anggotanya. Nah, yang kelima itu adalah faktor keagamaan. Nah, faktor keagamaan juga ini mempererat daripada setiap anggota itu untuk berkumpul. Nah, jadi sistem keagamaan ini atau sistem keyakinan ini sebagai perekat di antara anggota-anggotanya. Nah, yang keenam itu adalah faktor ideologi kenegaraan. Berarti ini lebih kepada pemikiran yang sama bahwa kita adalah bagian dari NKRI. Ini adalah salah satu faktor ideologi kenegaraan. Nah, itu dia faktor pembentuk daripada kelompok sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Nah, tipe-tipe kelompok sosial yang pertama yang kita bahas itu mengenai tentang kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim katanya bahwa kelompok sosial itu dibagi atas 2. Yang pertama itu adalah solidaritas mekanik, yang kedua itu adalah solidaritas organik. Nah, kalau dia solidaritas mekanik ini biasanya pada masyarakat pedesaan. Sedangkan solidaritas organik ini pada masyarakat perkotaan. Jadi, pada solidaritas mekanik biasanya ini relatif berdiri sendiri. Jadi tidak bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kalau dia solidaritas organik ini saling keterkaitan dan mempengaruhi dalam keefisienan kerja. Nah, yang kedua perbedaannya adalah bahwa kalau dia nanti solidaritas mekanik ini terjadi
pada masyarakat yang lebih sederhana, itu tadi yang Ibu sampaikan, ini pada masyarakat desa. Sedangkan kalau dia solidaritas organik, ini terjadi pada masyarakat modern atau masyarakat perkotaan. Nah, yang kedua itu adalah kelompok sosial menurut Van Dorn. Jadi menurut Van Dorn itu ada dua juga kelompok sosial. Yang pertama itu adalah kelompok formal dan yang kedua itu adalah kelompok informal. Nah, kelompok formal ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas ya dan mengatur hubungan di antara anggotanya. Sedangkan kalau dia kelompok informal berarti ini adalah kelompok yang memiliki hubungan secara pribadi yang bersifat erat. Nah, contoh dari kelompok formal ini adalah unit kepolisian lalu lintas. Sedangkan kelompok informal ini contohnya itu adalah arisan ibu-ibu. Nah, itu dia contoh dari kelompok formal dan juga kelompok informal. Nah, sekarang kita masuk itu tipe menurut Charles Hakuley, tipe kelompok sosial menurut Charles Hakuley. Ini juga dibagi atas dua. Yang pertama itu disebut dengan kelompok primer, yang kedua itu disebut dengan kelompok sekunder. Nah, kalau dia kelompok primer berarti kelompok yang saling mengenal anggotanya serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Contohnya ini adalah keluarga, ya, dan juga kelompok bermain. Nah, yang kedua itu adalah kelompok sekunder. Berarti ini adalah kelompok besar yang terdiri dari banyak orang dan hubungannya ini tidak harus saling mengenal secara pribadi. Ya, contohnya ini adalah orang-orang yang melakukan hubungan jual beli di pasar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kelompok sekunder. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai tentang kelompok sosial? Baik, terima kasih buat anak-anak kami yang telah menonton video ini. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri UTBK tahun 2022. Demikian dan terima kasih.